Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullih wal karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sholat Isya dan insyaallah tarawih Masjid Syuhada yang selalu dirahmati Allah SWT. Malah kita jangan intinya memanjatkan bersyukur kehadiratnya atas nikmat yang tiada terhingga daripada kita, terlebih-lebih nikmat iman yang telah membimbing hidup kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diridai oleh Allah SWT. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita sampai hari kiamat nanti akan mendapat syafaat darinya. Amin. Jamaah rahimatullah, tidak henti-hentinya saya mengajak kita semua jamaah untuk menyadari atas eksistensi kita sebagai insan yang lahir di bumi dengan disertai oleh kondisi yang sama, tidak pandang orang tuanya itu kaya, sedang maupun miskin, atau tidak dalam keadaan tidak beruntung. Keluar adalah berupa bayi yang tidak berbaju dan tidak punya hiasan apapun. Kita sama, tapi nasib setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang sangat beruntung lahir di tengah keluarga yang sangat mencukupi, sangat berada. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada yang cukup memprihatinkan. Yang perlu kita maklumi bersama bahwa kehidupan yang menjadi cita-cita semua tanpa memandang latar belakang apapun, tentu kita ingin meraih kebahagiaan. Kita tahu bahwa kemiskinan sebenarnya membatasi kita untuk bisa mendapatkan akses apapun. Kebodohan demikian pula halnya. Bahkan juga keterbelakangan, terlebih-lebih jauh dari daerah-daerah ramai, termasuk di remote area, juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi dimanapun kita berada, semua diberikan kesempatan Allah untuk berikhtiar. Kita yakin sepenuhnya dan percaya bahwa salah satu upaya, cara atau strategi yang paling efektif untuk bisa kita bangkit dari kemiskinan, dari kebodohan dan dari keterbelakangan adalah pendidikan. Kekayaan belum tentu juga membuat kita itu sukses. Tinggal di kota demikian juga, apalagi salah satu karakteristik kota maju di kota biasanya juga ada sekelompok orang yang tidak beruntung dibandingkan daripada orang yang tinggal di suburb area, di pinggiran, yaitu di inner city. Jadi bukan sesuatu yang membanggakan di mana kita berada itu memberikan jaminan, tapi begitu kita punya pendidikan, insya Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kamu sekalian. Betapa tingginya orang berilmu itu kedudukannya sejajar dengan beriman, orang yang beriman. Oleh karena itulah perlu kita camkan bersama
Mengapa orang beriman itu memang punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan manusia? Sebagaimana salah satu ayat paling ujung surat Al-Kahfi, bisa dicek Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi rabbih bi ibadati rabbih ahada. Rasulullah menyampaikan di depan sahabatnya, sesungguhnya saya ini adalah seperti manusia sebagaimana yang kamu sekalian miliki. Tapi bedanya adalah saya mendapatkan wahyu. Yuha ilayya, saya mendapatkan wahyu, itu yang membedakan. Karena Rasulullah itu sebagai Rasul, maka tidak sekedar mendapatkan wahyu, tapi wajib menyampaikan wahyunya. Beda dengan Nabi. Dan apa yang ditegakkan wahyu itu? Annama ilahukum ilah wahid. Sesungguhnya kamu sekalian itu harus percaya, yakin bahwa tidak ada Tuhan ilahu wahid kecuali Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Jadi sila pertama Pancasila Tuhan yang esa itu suatu rumusan yang sangat Islami. Qul huwallahu ahad. Ini jadi iman itulah yang harus diraih duluan. Makanya dalam syahadat, dalam rukun Islam pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan selanjutnya, yang selanjutnya, barang siapa yang ingin bertemu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kamu yang ingin menjumpai Tuhanmu, falyakmal amalan sholihah, maka berbuatlah kebaikan, amal-amal baik. Dengan amal baik itu akan bertemu dengan Tuhan. Apa sekarang atau nanti? Tapi amal baik yang bagaimana? Falyakmal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi amal yang dilandasi dengan tidak menyekutukan Tuhan dalam beribadah kepada Tuhannya yang satu itu. Artinya ketika kita beramal tidak boleh li kepada yang lain kecuali lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini saya tegaskan? Karena tidak sedikit orang berdalih, lihat itu orang beriman, yang orang Islam itu toh juga tidak sekaya saya yang juga tidak beriman. Saya nggak usah sholat, nggak usah beribadah dan macam-macam, yang penting saya kaya. Inilah yang menjadi problem. Tapi sebenarnya dia dengan kaya itu sampai juga mengklaim saya bisa beramal lebih banyak daripada kalian yang rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya. Tapi ingat bahwa mereka walaupun beramal jauh lebih daripada kita, mereka itu sebenarnya juga bukan untuk mengharapkan ridho Allah, karena tidak dasari pada Tuhan, ibadah berdasarkan Tuhan, tapi ingin dipuji, ingin apresiasi, ingin dikenal dan sebagainya, ingin populer. Nah, inilah bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Jadi kita tidak perlu harus tergoda dengan orang yang tidak beriman, beramal banyak itu lebih baik. Justru Allah walaupun sedikit asal lillahi ta'ala, ikhlas, itu jauh lebih banyak daripada banyak tapi untuk dipamerkan. Makanya ada gerakan dari hamba Allah, tidak mau menyebutkan namanya ketika dimintai sumbangan bersedekah. Nah, ini betapa iman itu punya kedudukan yang tinggi. Demikian pula berilmu. Mengapa ilmu itu penting bagi manusia? Jadi kita untuk membedakan diri kita sebagai manusia dan makhluk lain, ya ini yang harus kita maknai. Iman harus menjadi bagian dari kehidupan kita, karakter kita. Demikian juga berilmu. Karena dengan berilmu kita akan mendapatkan kemudahan dan kebaikan baik di dunia sampai di akhirat. Begitu pentingnya ilmu itu
kita mendapatkan derajat yang sama diangkat. Nah, kalau ada orang yang katakanlah itu sarjana S1, S2, bahkan doktor, bahkan juga profesor, toh juga segitu-gitunya saja. Tapi ingat, kita mengukur orang itu jangan dilihat dari materi saja. Ada orang yang tidak perlu dan karena mungkin takut untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, akhirnya dia lebih baik berkarya apapun yang dia lakukan. Dan itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan daripada kita tergoda dengan harta. Sungguh-sungguh kan punya harta juga dengan ilmunya itu. Nah, kalau sampai terjadi begitu, apa ya sih dia itu sarjana benar? Apa ya dia doktor benar? Apa ya sih dia itu profesor benar? Jadi walaupun di Jogja ini kan hampir setiap minggu itu ada pengumuman guru besar. Ya karena ini sudah zamannya, ya Mas Taufik ya. Muda-muda sudah profesor, padahal kemarin-kemarin itu di UGM itu nunggu lama nggak dapat. Ya karena seniornya itu agak kencang. Sekarang muda-muda. Nah ini seperti ini bagaimana? Syafi'i itu salah satu imam dalam ilmu fikih menegaskan, man arada dunya fa'ala bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ala bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ternyata ilmu itu kata kunci bagi orang yang ingin meraih sukses di dunia dan di akhirat dan kedua-duanya. Makanya Imam Ghazali menegaskan memang ilmu itu penting, tapi ingat kalau dikategorikan secara mudah itu ada ilmu yang harus dituntut dengan pemahaman wajib kifayah dan wajib ain. Sementara itu Rasulullah menegaskan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Setiap orang beriman, laki-laki perempuan, wajib menuntut ilmu. Nah, wajib ini menurut Ghazali ditegaskan adalah utamanya adalah untuk belajar agama supaya menyempurnakan amal ibadahnya tanpa diserahkan pada orang lain. Itu kebutuhan personal. Aktualisasi diri sebagai orang mukmin. Jadi kalau dalam bahasa Maslow itu paling tinggi. Sebagai muslim ya harus aktualis ilmunya juga. Dan ini tergantung masing-masing usahanya. Ya. Jadi sementara itu yang wajib kifayah adalah ilmu umum. Ya. Yang di antara kita tidak boleh mengabaikan. Walaupun di UGM ada 19 disiplin, rumpun disiplin. Bahkan belakangan mungkin berkembang lagi, belum lagi di bawah fakultas itu ada beberapa sub disiplin dan sebagainya. Ya. Semuanya itu tidak perlu harus diraih semua. Seperti kemarin saya lihat mungkin hadirin tahu, wah bangganya dia punya sarjana atau master sampai 40. Wah itu saya tahu. Gimana itu caranya itu? Apa sebenarnya yang mau diraih ya? Jadi ingin dibangga-banggakan gelar itu, padahal kan gelar itu kan bentuk format, tidak menjelaskan lebih daripada substansi. Jadi sebenarnya cukup satu saja, ya, mewakili. Kalau sudah ada dokter sudah, nanti yang ekonomi, nanti yang politik, nanti yang teknik, nanti yang lain-lainnya, filsafat, nanti yang psikologi. Biar salah satu, tidak usah belajar semua. Kalau sudah ada, berarti wajib kifayah kita sudah gugur diwakili oleh teman-teman kita. Karena itulah siapapun di tempat itu hendaknya serius gitu. Mewakili banyak umat yang harus mendapatkan pencerahan dari ilmunya itu. Jadi orang yang berilmu sebenarnya tidak ada tuntutan untuk sombong itu. Yang ada tuntutan untuk beramal. Ya paling tidak kita bisa mendapatkan peluang 3 di antara amal kalau kita itu sudah meninggal. Itu amal jariah, anak soleh yang mendoakan, 1 ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini tidak tertutup ilmu agama. Kalau kita ilmu umum tapi kita niati dalam berkarya secara produktif,
di tempatnya masing-masing dengan mengharapkan ridho Allah dan memberikan solusi terhadap persoalan umat, saya kira harganya sama dengan yang ahli usuluddin, ahli fikih, ahli tafsir dan sebagainya. Bahkan juga yang ahli tafsir, ahli usuluddin sebagainya, kalau tidak lillahi ta'ala juga tidak lebih baik daripada yang umum yang dilandasi dengan niat yang baik. Begitulah posisi kita. Sebenarnya kita ini kan harus sadar pada posisi itu. Bahkan juga karena pentingnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi begitu penekanan ilmu itu karena penting menurut Allah, maka belajarlah dari buayan ibu secara fisik, tetapi secara non fisik sejak dalam kandungan ilal lahdi sampai pada liang lahat. Ya. Long life learning, long life education yang sekarang ini menjadi pilarnya UNESCO, yang semula hanya learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together. Dan bahkan juga yang belakangan ada belajar berkolaborasi yang lebih sekedar kita bersama-sama. Manusia itu tidak seperti binatang, learning to be. Manusia itu seperti Seperti lebih dari sekedar binatang. To become, kalau menurut syariati. Harus berproses. Mengapa demikian? Lihat binatang itu begitu lahir pagi, sore sudah bisa berdiri berjalan. Tapi manusia berproses sampai 8 bulan, 9 bulan. Inilah bedanya. Dan memang ada kelebihan-kelebihan melalui proses itu yang didapatkan oleh manusia. Termasuk juga kalau mereka itu binatang itu cukup punya akal juga, tapi pikirannya itu tidak sebagus manusia. Manusia juga sama punya akalnya, tapi tidak seperti yang dapat hidayah. Nah, beruntunglah kita ini manusia yang di atasnya, yaitu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang sebenarnya harus selalu menjadi bahan refleksi kita, supaya kita ini hidup selalu punya optimisme. Walaupun sekarang mohon maaf belakangan ini dengan pengumuman kemarin siapa yang menang pilpres, siapa yang pileg dan sebagainya. Nah, kita tinggal lihat saja apa yang terjadi setelah ini. Yang penting kita jangan terjebak oleh sikap-sikap yang pesimisme, yang pesimis tapi juga optimis. Bagaimana bukan Allah itu akan menguji hambanya. Siapa nanti yang akan lolos? Seperti yang kemarin. Kalau sampai terjadi ditemukan di mana itu 56% tapi diskualifikasi. Wah, menarik juga itu. Ya itulah. Yang penting jangan terjadi sikap-sikap yang merusak diri kita dan lingkungan kita baik secara fisik maupun sosial. Saya yakin dengan kita menjadi insan yang cinta ilmu, dengan mengejar, dengan menuntut ilmu sebanyaknya dan mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, tidak hanya bermanfaat bagi diri kita tapi keluarga kita dan juga bagi umat yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hidayah kepada kita semua dan mengambil manfaat di bulan Ramadan ini dengan belajar sebanyak-banyaknya bahwa pendidikan itu adalah bisa dilakukan di keluarga, informal, di sekolah, di kampus, dan non formal. Dan yang lebih lama adalah non formal, karena sekolah paling akhir 30 tahun. Sekarang doktor yang muda-muda usia 26 sudah doktor. Setelahnya non formal education. Nah, tergantung masing-masing mau prioritas apa yang diperlukan untuk supaya hidupnya itu tidak sia-sia, tapi lebih bermanfaat, punya added values yang seperti yang diinginkan oleh sebagian besar orang lain yang hidupnya lebih baik daripada hidup di masa-masa sebelumnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang baik itulah datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin. Doa kami mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa memenangkan Ramadan ini dan berakhir dengan peningkatan iman dan takwa kita yang tinggi. Yang jelas bahwa tinggalan Pak Habibie, jadi kalau tadi kembali pada ayat pertama, imtak, iman dan takwa, representasi dari iman, dan ilmu adalah imtak dan imtek dalam hidup keseimbangan dari diri kita memang menjadi kebutuhan kita semua. Jadi bukan berlebihan, tapi hanya untuk memudahkan supaya kita ini fokus dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ardh. Amin. Demikianlah saya cukupkan sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.